Halo amazing people, welcome back di Amazing Journey Podcast. Tempat di mana kita bagi cerita, perjalanan, dan inspirasi dari para leader yang luar biasa yang telah membuktikan bahwa sukses itu bukan cuma tentang hasil akhir, tapi tentang proses yang dijalani. Episode kali ini spesial, narasumber kita jauh dari Semarang ke Jakarta cuman buat bagi cerita buat kita semua. Beliau sosok yang banyak menginspirasi para leader, dikenal semangat, konsistensi dalam membangun bisnis serta bantu banyak keluarga untuk dapat pelindungan finansial. Please welcome Ko Hendro Wibowo. Thank you. Ya. Oke, Ko. Kabarnya nih aku dengar mau kesini hanya demi kesini dari Semarang ke Jakarta. Tapi kayaknya ada cerita nih di balik perjalanan dari Semarang ke Jakarta. Boleh dong ceritain kok, jauh-jauh banget mau kesini. Iya, kemarin kebetulan kita kesini kan satu keluarga. Kita naik mobil di tengah jalan, perjalanan dari Semarang ke Jakarta lewat tol sampai ujung tol. Untungnya ya dekat sama ujung tol Tegal. Mobil kita ada trouble di as rodanya, nanti dilakar yang sebenarnya sudah kita habis ganti sampai keluar asap, ada apinya katanya, ada asapnya gitu ya. Kayak dipikir asap dari knalpot, ternyata lakernya yang panas bikin remnya itu kebakar. Gitu. Untungnya nggak jadi kecelakaan. Oke. Gitu ya. Jadi hari kita berhenti, ya singkat kata bisa diderek sampai ke bengkel di Tegal. Habis itu kita benerin dari pagi sampai malam. Okay. Harusnya rencana sampai sini siang. Tapi nyatanya kita sampai sini dini hari. Kurang lebih jam 2 dini hari. Ya itu perjalanan luar biasa buat berkati teman-teman semua. Semoga podcast hari ini pun membawa berkat dan juga bawa inspirasi bagi teman-teman semua di Amazing Team terutama. Ayo semangat ya. Itu. Wih, luar biasa, keren. Mantap. Iya. Nih, gimana ya teman-teman, boleh lihat ya, walaupun sukses itu nggak instan, bisa lihat dari perjalanannya Ko Hendro aja dari Semarang sampai Jakarta aja penuh dengan perjuangan. Berarti semuanya juga penuh dengan perjuangan, betul? Betul. Nah, sebelum kita bahas pencapaian Ko Hendro selama ini, aku kan juga udah pernah ketemu Ko Hendro, terus 2 kali bahkan ke Semarang, timnya gede banget. Nah, tapi kita mau flashback dulu nih ke masa lalu. Sebelum Ko Hendro di Pro, boleh nggak cerita Ko Hendro dulunya tuh sebelumnya latar belakang keluarganya seperti apa? Dulu waktu kecil, waktu SMA, SMP, itu cita-citanya tuh kayak apa? Sebenarnya mimpinya kayak gimana? Terus sebelum gabung di sini, sebelumnya Koko tuh kerjaannya tuh seperti apa gitu? Boleh cerita Kok? Oke, ini kalau ceritain panjang ya, karena perjalanan hidup dari kecil sampai sekarang, berarti kan belasan puluhan tahun gitu ya. Kalau mau saya ceritain boleh ya nih berapa tahun kemudian gitu. Iya, boleh dikat disingkat padat. Iya, kalau saya dari keluarga 6 bersaudara. 6 bersaudara itu saya anak paling kecil. Dan saya yang dari SD, SMP, SMA di Semarang. Jadi saya biasanya nggak sampai ngerantau jauh-jauh. Dan saya kuliah juga hanya di Salatiga saat itu di UKSW atau Satya Wacana jurusan elektro, ya, teknik elektro. Dan keluarga saya itu keluarga yang sebetulnya ketika papi masih ada bisa dibilang nyaman ya, middle sampai middle class lah. Nyaman, enak, tapi keluarga, sekolah juga pendidikan terbaik, sekolah terbaik di Semarang saat itu kita diperlengkapi untuk pendidikan yang oke lah sama papi. Tapi masalahnya papi saya meninggal ketika saya masih SMP kelas 2. Setelah itu ekonomi mulai turun. 5 tahun kemudian kalau orang tua tulang punggung dipanggil Tuhan itu ekonomi turun, rumah akhirnya kejual. Jadi bertahannya tuh 5 tahun. Ya seperti yang saya ketika kita di financial planner, akhirnya kita paham bahwa kenapa sih kita perlu proteksi untuk 5 tahun ke depan apabila sampai tulang punggung dipanggil Tuhan seperti apa. Ya. Terus saya tadi akhirnya ketika saya di elektro, saya impiannya apa nih? Kenapa masuk elektro? Karena impian saya itu saya suka elektro dari saya SD. Wow. Suka elektronik. Wah, suka ngerakit-ngerakit, yang lain belum bikin, saya bikin radio. Wow. Masih kecil, waktu dulu masih belum tahu solder, kita sudah ngerakit-ngerakit komponen untuk
LED berjalan, terus bikin macam-macam gitu ya. Saya dari radio bikin tape SMP-nya, terus mikirnya papi itu juga sempat ngomong ke saya, ngomong ke temennya, ini anak saya yang kecil ini akan jadi insinyur. Zaman dulu ya kita sekolah teknik itu tujuannya insinyur. Betul. Ya kalau sekarang sekolah teknik ST kan gitu. Ya terus kemudian saya kuliah itu tapi akhirnya dibiayai oleh kakak saya 6 bersaudara, berarti yang biayai saya bukan 5 tapi 4 bersaudara. Untuk saya kuliah pas-pasan, motor nggak punya, sampai akhirnya kerja berjuang sendiri juga ya, dari nol ikut orang sampai akhirnya 2007 saya mulai usaha sendiri. Jadi 4 tahun ikut orang, 4 tahun ini di 3 perusahaan ya, 2 tahun di Futures, 3 bulan di kaca film ya, kaca film yang termasuk oke lah ya. Terus yang berikutnya di supplier bangunan. Kemudian saya mulai usaha sendiri 2007 sampai 2013 sebelum ketemu Di bisnis Pro ini. Prudential ya. Oke. Usahanya apa saja 2007 sampai 2013 itu. Saya itu dulu dikenal palu gada. Ya saya yang backgroundnya nggak suka marketing karena elektroteknik ya, pikir saya tuh impiannya kerjanya di teknik. Tekniknya apa? Kalau orang elektro Satya itu lulusannya banyakan yang bagus, masuknya ke selam bersih, Freeport kayak gitu. Yang paling minimal harusnya kalau yang di Jawa Tengah ya masuknya ke Jarum, ke tekniknya, bagian produksi, bagian seperti itu. Oke, Ya. Bravo. Terus singkat kata karena saya kuliahnya pas-pasan, saya tidak ngelamar kerja di situ, dan ketika di akhir-akhir kuliah saya malah dapat temen yang ngajak saya joinan. Waktu itu ada musim ya ikan lohan waktu itu ya. Waktu itu musim ikan lohan zaman saya kuliah. Saya jualan sama temen, dari yang awalnya nggak suka jual karena ngerasain oh jualan di lohan itu ternyata bisa ngasilin duit gede ya. Ya puji Tuhan waktu itu kita juga berhasil dari hanya farm ya, pembesaran sama ternak ikan lohan. Habis itu saya bisa punya toko lohan di Salatiga sambil kuliah, di hampir lulus itu waktu itu. Hampir mau skripsi, sudah mulai jualan. Akhirnya karena ngerasain uang jadi nggak fokus gitu. Hati nggak fokus. Yang dulunya nggak suka marketing jadi ternyata uang gede ya, cepet ya di marketing. Coba kalau di belakang layar ya lama, konsisten aja. Singkat kata akhirnya di 2007 saya ikut usaha sendiri. Usahanya apa? 2007 itu air, saya distributor Cleo di Semarang. Terus saya nambah lagi Amidis, juga produk-produk yang brand nomor 1, contohnya Aqua. Di Semarang ada Aquaria, terus ada merek-merek Surabaya. Ya saya megang beberapa merek ya. Banyak yang istilahnya kalau datang ke Semarang itu datang ke saya untuk Pak tolong dibantu jual gitu. Ya brand yang air itu seperti itu. Terus di 2009 setelah saya nikah di 2009 sama istri saya Febe Ika Santoso. Ya. Lengkap ya. Iya. Okay. Terus 2009 saya nikah, habis itu saya diminta tolong teman saya untuk membantu dus duplek, jualin, masarin. Dia produksi, saya yang jual. Tapi saya negosiasi, singkat kata harga saya itu sudah sangat bagus. Karena apa? Saya padahal bukan pemilik, tapi kayak zaman sekarang ini seperti reseller. Tapi harga saya itu bisa ngalahin pabrik-pabrik yang produksi sendiri. Karena hubungan saya sama teman bagus ya. Jadi singkat kata saya itu ditemponi, kasih waktu mungkin 1 bulan 2 bulan untuk muterin. Tapi saya ke pelanggan saya keliling ke arah selatan. Kalau Semarang itu arah selatan ke Jogja, Solo, Salatiga, Magelang nggak gitu, yang adem, yang enak-enak tuh ya. Situ saya omsetnya dari growth dari nol bertumbuh bagus sampai omset 1 bulan capai 1 M sebulan waktu itu di 2000, kurang lebih 2011 2012 sudah nyampe segitu. 2010-an dan nyampe 1 M sebulan. Air saya jalan, saya juga punya tambahan lagi yang ketiga, tadi air, dus duplek,
Yang ketiga roti kering. Roti kering ini zaman saya pacaran sudah jualin roti kering. Roti kering karena pemiliknya mami mertua. Oke. Gitu. Ya, jadi 3 hal ini yang bikin saya usaha sendiri dan sampai akhirnya di 2013 baru saya ketemu Brinsil. Oke. Gitu. Oke, kalau aku sedikit flashback tadi ya dari ceritanya Koko, berarti sebenarnya Koko udah mulai usaha, udah mulai kerja waktu zaman kuliah ya berarti ya. Betul, ya. Nah terus tapi sempat ikut orang dan ikut orang tuh kayaknya bidangnya berbeda dengan yang kuliahnya ya. Beda. Betul ya. Nah beda. dari ikut orang tersebut selama 4 tahun, terus habis itu Koko jalanin bisnis dan usaha sendiri 2007 sampai 2013, ada nggak pesan-pesan, maksudnya pengalaman hal berharga yang Koko dapatkan dari perjalanan pekerjaan Koko itu Iya. sebelum ke Pru? Usaha sendiri ya, maksudnya bisnis sendiri ya. Saya usaha air, usaha kerdus itu dan roti kering itu beberapa itu saya nggak pakai modal sendiri. Pertama modal temen ya. Yang kalau yang air saya pakai modal yang sebenarnya awalnya nggak langsung besar. Saya ngumpulin dari waktu saya ikut orang sebagai employee ya, saya nabung, saya nyisihin, juga ada beberapa tabungan yang saya kumpulin untuk saya negosiasi ke pabrik, saya megang. Waktu itu megang sebagai distributor Cleo. Waktu itu Cleo itu belum ada di toko-toko di Semarang, hanya ada di Indomart, hanya ada di Indomart. Saya yang masuk ke pasar-pasar ya. Modern market bisa, tapi yang enggak nasional. Oke. Masuknya yang market Semarang, bahkan saya pernah buka sampai ke kota kecil ya di kabupatennya Semarang, saya bisa buka cabang gitu. Itu tanpa modal yang besar, tanpa negosiasi kita. Kalau duplek orang perlu modal besar, miliaran aja itu kayak kita tuh hanya garemin laut ya gitu. Punya modal 5 miliar, 10 miliar itu kecil buat bisnis kerdus duplek itu ya. Tapi kadang orang itu gini, aku nggak bisa usaha sendiri nih karena nggak punya modal. Sebenarnya modal yang utama itu ya apa yang ada di pikiran kita dulu, mindset kita. Baru masalah modal kita bisa cari investor, bisa cari kolega ya yang percaya sama kita, atau mungkin ya kalau punya aset jaminan ya utang ke bank. Ya, bangun bisnis itu tidak mudah karena kadang masalahnya modal. Bisnis itu saingannya nanti gini, kita yang semut mungkin kalahnya sama gajah, gitu. Modal kita misalnya, apalagi yang tanpa modal, tidak punya privilege atau lahir bukan orang yang punya privilege ya, itu kesulitannya kalahnya kalau bisnis nanti di modal. Itu aja. Ya. Oke, tadi yang cukup menarik nih waktu ceritanya Koko adalah Koko dari awal sebelum masuk ke Prudential itu udah omsetnya aja sendiri per bulan udah 1 M nih per bulan nih. Nah, setiap orang punya momen turning point, punya momen dimana kok tiba-tiba mau masuk ke Pru nih. Nah, boleh ceritain nggak awal-awalnya waktu Koko akhirnya berpikiran dari bisnis yang Koko punya, terus habis itu ke Pru. Nah, kira-kira kayak gimana ceritanya? Iya. Waktu 2013 saya ketemu sama bisnis Pro ini. Awalnya sebelumnya saya sudah nolak banyak agent insurance ya yang ngajak saya ke bisnis Pro untuk nawarkan untuk jadi agent juga. Selain juga jualan polis ya mereka nawarin ada 15 orang itu. 10-nya Prudential. 10-nya Prudential. 5-nya perusahaan lain. Gitu. 5-nya perusahaan lain. Tapi kenapa saya nolak? Karena gini, saya ini orang yang istilahnya gini, nggak perlu dimotivasi. Kalau saya punya tujuan, saya akan kejar. Orang lain bilang nggak bisa pun, saya akan coba, gitu. Ya saya nggak gampang terpengaruh sama orang. Tapi kalau sudah punya tujuan, ya sudah. Susah pun akan saya coba dulu, gitu. Singkat kata, saya bisa join ke Prudential ini orang ke-16 sebenarnya. Dan kenapa kok saya mau? Karena ini yang join pertama kali itu kakak saya, koko saya nomor 3. Yang backgroundnya koko saya ini termasuk pintar ya, kerjaannya ke sekolahnya pintar, kerjanya pintar juga, tapi sebagai profesional ikut di suatu perusahaan ya, perusahaan nasional. Ketika dia
join Pro saya tanya, kenapa kok mau? Padahal kan dulu kokoku nomor 1, koko saya nomor 1 itu nomor 2 pernah join juga di Pro. Oke. 2007 waktu saya usaha air, saya tawarin. Waktu itu cara nawarinnya gini, Hendro mau nggak kamu jalanin bisnis Pro? Enak, kenapa? Komisinya 30%. Terus saya hitung 30% tuh setahun. Iya setahun. Setahun 30% ya kecil lah. Loh kenapa kecil? Karena saya usaha air minum itu 1 galon kalau saya jual itu profitnya bisa 30 atau 40% karena saya langsung dari pabrik. Kalau ke user 30-40%. Tapi itu uang kecil. Kan dulu masih harganya ya 11.000, 12.000 seperti itu ya. Terus kemudian saya kalau hitungin kalau sebulan satu keluarga minum 1 galon bisa dapat berapa? Satu keluarga tuh minum misalnya 1 orang aja lah Katia nih. 1 galon tuh habisnya berapa lama? Misalnya sendirian ya, gitu. Mungkin 4 hari, ya, bisa, gitu kan? betul. 4 hari mungkin kalau yang jarang minum mungkin 5 hari gitu ya. Jadi kalau sebulan kalau kita ngomong nggak mungkin ada hari libur minum. Ya. Minggu pun nggak mungkin nggak minum kan? Semakin di rumah makin banyak minum gitu. Anggap aja 30 hari bagi 5 berarti 6. 1 galon saya muter 6 kali. Oke. Kalau 30% profit saya 6 kali 30 sudah 180% 1 bulan. Oke. Ya kalau tawarin dengan bicara 30% 1 tahun, berarti saya punya aja 180% kaliin 12 berapa persen ya gitu kan? Ribuan persen. Nah, jadi saya nggak tertarik gitu. Ternyata setelah saya dijelasin di 2013 sama siapa yang ngikut saya, kakak saya memperkenalkan leadernya dia waktu itu Richard Liu Samarini ke Semarang ya. Richard Liu Samarini ke Semarang, dijelasin saya bisnis Pro, kasih hitungannya ternyata 30% itu bukan setahun. Ternyata 1 bulan. Dan ketika saya dijelasin hitungannya, targetnya dan sebagainya, ternyata ini achievable dan ternyata nggak seperti yang saya lihat sebelumnya. Bisnis Pro saya pikir tuh hanya sales, sekedar jualan polis dan akan maintain orang seumur hidup. Ya itu yang bikin saya capek dan saya males sih. Saya tolak yang 15 orang kemarin. Oke. Gitu. Oke. Berarti aku boleh simpulin bahwa 15 orang kemarin yang ngajakin Koko itu nggak fokus ke bisnisnya ya, lebih ke arah ngajarin Koko untuk masuk jadi sales jatuhnya gitu ya. Iya, seolah-olah seperti itu. Oke, berarti ada sedikit perubahan mindset waktu pertama kali Koko diajak di 2007 sampai ke 2013 benar ya. Oke, nah waktu itu Koko kan berarti kan sebenarnya udah ada 2 dari 6 bersaudara sebelum Koko masuk yang sempat join jadi agent Pro ya. Nah selain itu waktu awal-awal Koko join, nah ini kan Koko bilang udah married nih, itu 2009 ya berarti ya Koko married. Terus berarti kan udah punya anak belum kok waktu itu? 2013 sudah punya anak. Nah waktu itu apakah Cifebe waktu Koko ceritain bahwa Koko dijelasin dan Koko tertarik untuk join, Cifebe setuju atau keluarga-keluarga yang lain ada sempet penolakan atau mungkin pertimbangan tertentu? Apa semuanya oke aja jalanin aja? Iya. Waktu pertama kali saya dijelasin bisnis Pro 2013, istri gimana Cifebe? Ya hanya membiarkan saja karena selama ini apapun yang saya kerjain itu saya informasi. Tapi selalu Cifebe percaya sama saya. Oke, kalau kamu percaya bisa jalanin aja. Tapi tidak support ya, seolah-olah hanya oke lah, live go on aja, kita jalanin aja lah gitu. Tapi hasilnya tinggal dilihat aja nanti gitu. Seperti itu. Terus kalau keluarga gimana? Ada yang underestimate karena gini, Koko saya nomor 2 hanya 2 tahun di Pro, habis itu tinggalin. Gitu. Terus saya juga akan samain mikirnya nanti kamu paling juga sama nih. Paling 2 tahun, paling nggak lama kamu tinggalin juga, takutnya gitu. Itu aja sih paling. Waktu awalnya ya. Nah tapi waktu awal Koko join, terus memutuskan untuk ya udah kita jalanin bisnisnya. Ini Koko kayak langsung percaya diri, langsung jalanin. Ayo, aku harus ngapain aja segala macem. Atau ada pertimbangan khusus? Koko awalnya juga kayak masih on and off gitu atau gimana? Gini, saya ini termasuk orang yang komitmen. Jadi ketika saya
masih memikirkan, saya pikirkan dulu. Ketika saya jawab iya, itu saya kayak oke nih, komitmen saya, janji saya mau komitmen. Pertanyaan saya malah kebalikan, saya nolak 15 orang loh, kamu orang ke-16. Kalau cuma sekedar join, jadi 15 orang saya join kemarin gitu. Tapi kalau saya mau jalan, pertanyaan saya gini, saya nantang komitmennya leader saya. Kamu bisa support apa? Gitu. Kalau saya nyemplung, saya nggak main-main gitu. Kalau kamu nggak bisa support, kamu di Jakarta apalagi, lu posisi Jakarta nih, mau nggak turun ke Semarang? Ketika saya perlu, kamu bisa turun nggak? Karena kan kalau lingkungan dekat saya yang Semarang dan sebagainya itu lebih dekat kan, saya bisa minta tolong mereka. Zaman dulu kan juga masih pakai BBM ya, belum ada WhatsApp gitu loh, semua email lagi seperti itu, lebih ribet lah ya. Kalau leader saya nggak komitmen, pasti saya juga nggak akan jadi gitu. Terus saya tantang balik, dia bilang, Chatli sama Rini bilang, oke, saya siap. Oke, kalau siap berarti kamu saya tak repotin ya. Oke. Kita jalan. Wow, ini gitu. Luar biasa loh teman-teman. Biasanya nih ya, biasanya kita tuh ditantang sama leader, ini kebalik. Agentnya yang nantang leader, coba dari mana kan? Ini benar-benar langka nih dari Semarang. Nah, kalau Koko sempat mungkin ngobrol-ngobrol soal bisnis segala macam. Koko juga udah ada pengalaman dari bisnis sebelumnya kan. Nah, kita kan selalu utamakan bahwa Amazing Team ini komunitasnya bagus banget loh gitu. Nah, tapi kan sayangnya Amazing Team ini base-nya di Jakarta nih, basisnya di Jakarta, sedangkan Koko di Semarang. Nah, sempat ada gimana waktu itu caranya selain nantang leader gitu ya? Gimana waktu itu leader akhirnya menjawab tantangannya Koko waktu Koko awal-awal jadi agent terus abis itu naik jadi waktu itu masih jenjang karir SUM ya betul. Sampai AM. Nah, gimana waktu itu prosesnya waktu jadi awal-awal dari agent sampai bisa naik jadi leader? Oke. Ini perjalanan panjang juga ya. Ini butuh waktu yang panjang. Paling mungkin lebih ke arah lebih ke arah kan jauh banget nih. Terus kita kan biasanya selama ini tuh diajarin sama, bahkan kita leader tuh diajarin sama leader-leader kita bahwa agent tuh enaknya di JFW gitu. Agent tuh enaknya didampingin gitu. Terus di coachingin. Nah, gimana tuh dulu cara coachingnya leader Koko nih? Ini pertama gini, saya lihat ketika perjalanan saya dulu dari agent ya. Saya tuh habis mau memutuskan saya sama leader saya ke Jakarta 5 hari. 5 hari itu saya tiap hari ketemu leader sama matching team. Waktu itu belum ada matching team, kita belum ada matching team 2013. Kita masih join di agensi lama yang namanya Passion. Ya, cuman leader kita AM kita waktu itu Richard David ya. Liu masih jadi UM, saya masih agent. Saya kumpul tapi dengan banyak SUM, UM dan AM yang lain. Ya, waktu itu Yeri juga masih unyu-unyu juga tapi income 100 juta ya. 2013 saya ke Jakarta, tiap hari kerjaannya ada acara nongkrong. Tiap hari pagi sampai pulang dini hari, malam. Saya nginepnya di koko saya yang nomor 3 tadi, tinggalnya di Bekasi. Ya. Di situ saya banyak tanya. Dan saya juga lihat komunitas. Masih muda-muda. Yeri waktu itu mungkin masih umur 25. Saya waktu itu umur di atas 30 kan gitu loh. Ya, tapi secara jiwa ya, mental tetap aja di bawah 30 terus ya. Betul. Gitu, ya. Selama di bawah 30. Di bawah 30 terus. Richard David, saya ketemu dia ngobrol-ngobrol. Waktu itu ada Yeri, ada Richard David, ada beberapa leader yang sudah lama lah ada kayak gitu. Yang saya ngobrol-ngobrol, tanya jawab semua. Ketemu tiap hari, habis itu saya pulang dari Jakarta sudah palak panas kan, penuh capek gitu, 5 hari kurang tidur ya kan gitu kan. Terus saya istirahat 1 hari, besoknya saya aktivitas. Ketika saya dijelasin Business Pro, awalnya selalu dibilang Business Pro tuh enak. Zaman dulu pakainya Mr. X aja, senjatanya kita Mr. X. Pak Ali zaman dulu ya malahan Pak Ali. Kamu cerita 1 hari 2 orang, kamu konsisten ngerjain 5 hari tiap hari ya, selama 5 tahun income akan capai 100 juta per bulan. Gitu. Susah nggak cerita dua orang sehari konsisten Senin sampai Jumat, Sabtu dulu training ada di Jakarta tapi kan saya nggak bisa training. Saya kan di Semarang. Dulu nggak ada Zoom kan gitu kan. Jadi ya masih
kita nggak akan bisa ikut sistem, nggak ada sistem sama sekali. Waktu itu ya. Ya, singkat kata saya aktivitas pulang itu besoknya setiap hari kalau dibilang dua, karena saya orang Semarang, saya lihat gini, Semarang nggak macet kayak Jakarta. Yang kedua teman saya banyak, saya mikir kalau teman kedua kurang banyak, saya bikin 3. Satu hari ketemu 3, Senin sampai hari Kamis. Kalau nggak ada closing, Jumat saya 5 sambil follow up yang kemarin Senin sampai Jumat. Sabtunya masih nggak closing lagi nih. Sabtu mereka training, saya kan nggak ikut sistem. Saya kerasa gini, saya kalah di sistem. Saya kalah karena nggak dapat motivasi tiap minggunya. Terus gimana? Saat mereka training, saya punya mindset gini, saya akan bikin BK panas dengan soundingan saya closingan. Sabtu saya kejar 7 itu ada yang baru sama yang follow up. Saya pastiin saya mau pokoknya tiap minggu ada closingan. Dan tadi tanya ada JFV nggak? Itu belum ada JFV. Richard Liu, ini leader saya masih Jakarta kan. Saya 3 minggu pertama walaupun aktivitas saya kenceng, karena sistem yang saya diajarkan ke saya itu belum diajarkan secara JFW. Walaupun saya marketing, karena saya ingin belajar sistemnya yang benar. Kenapa? Karena saya tahu bahwa besok saya akan jadi leader yang akan mengajarkan ini ke tim saya. Saya orang pertama yang sudah mencoba sistemnya. Kalau saya pakai sistem yang nggak benar, saya kurangi sistemnya, besok ke bawah semakin rusak sistemnya. Itu. Jadi saya duplikasi dulu. Kalau saya nggak berhasil, saya tanya. Seolah-olah saya kadang gini, Cat, Liu, ini saya lakukan, ini itu sesuai yang kamu minta. Bahkan saya jujur, saya nggak akan nambah-nambah atau ngurangi. Saya persis seperti yang saya prospek atau saya TC, trial closing. Saya nggak closing, jawabannya mereka apa, saya cerita supaya bisa dikoreksi, dibenerin, direview gitu kan. Singkat kata 3 minggu itu hasilnya berapa? Song. 3 minggu song teman ya, walaupun aktivitasnya kenceng. Terus si Chat Liu tanya, telepon, kita pacaran kayak Baipun gitu ya, jarak jauh ya. 3 jam dari Adang, padahal sudah jam 12 kayak pulang, jam 11 telepon, sebentar sampai jam 2 pagi dini hari. Kadang 2 jam, kadang 3 jam, kadang lama banget lah, ceritanya panjang. Singkat kata Richard Liu akhirnya turun nawarin, bro gimana mau ditemenin nggak ke Semarang? Saya mikir karena saya agak lemes ya 3 minggu ya, saya bilang boleh sih, boleh. Oke, singkat kata dia prepare, beberapa hari kemudian dia turun ke Semarang, menemani saya. Trial closing perdananya saya temani sama Richard Liu. Saya lihat, saya perhatiin beneran karena saya orang yang suka belajar ya. Singkat kata itu langsung closing. Closing perdana saya masih nggak lupa ya, 1.250.000 di 2013 itu perdana. Lah singkat kata pecah telur, transfer, saya foto nasabah saya di ATM dan sebagainya. Wah saya happy. Oh ternyata tuh saya salahnya di sini toh. Oh saya kurangnya ini ya. Ternyata saya nemuin karena waktu temen Richard Liu itu. Singkat kata Richard Liu pulang, saya follow up ulang. Kemarin yang sudah saya kerjain kemarin, yang rasionya saya pikir jadi atas 50%, saya coba ulang. Richard Liu pulang 1 bulan 1 minggu. Saya ulang tuh sama saya prospek baru, saya review, saya ulang lagi. Singkat kata omset saya hanya sampai 200 juta API. Di 1 bulan 1 minggu join agent. Wow, keren teman-teman, keren. Gitu. Ya itu berkat apa? Karena kita benar-benar jujur sama leader. Saya mau direview, saya mau belajar. Terus kita tahu bahwa kita tuh di bisnis baru harus pakai gelas kosong, jangan pakai ngerasa wah saya sudah pinter nih marketing. Apalagi background saya usaha ya. Seolah-olah gini, nggak usah kamu ajari, kasih cara aja. Istilahnya kasihlah mana manual booknya, saya pelajarin sendiri bisa. Tapi saya nggak lakukan itu. Saya tahu di bisnis pro saya nggak tahu apa-apa. Ini bidang yang baru. Berarti boleh aku simpulin ya, Ko Hendro waktu itu join pro berarti umurnya 33 ya waktu itu ya. Berarti di atas 30, hampir 33. di bawah 35. Oke. Berarti udah di atas 30 nih teman-teman ya buat waktu itu Ko Hendro join. Nah, waktu Ko Hendro join berarti bisnis yang lama ditinggalin semua atau Koko masih ada jalanin sedikit-sedikit? Gini, waktu pertama kali join saya nggak langsung tinggalin, pasti kan bisnis tetap jalan running semua. Cuman ngatur waktunya, prioritasnya. Yang awalnya saya ngerjain pro setelah pulang kerja atau selesai kerjaan saya, kurang lebih hampir selesai lah jam 4, saya ngerasa sudah bisa selesai.
Yang saya pegang sendiri dus duplek. Yang air saya serahin ke istri. Oh, oke. Yang roti belum masanya. Mm-mm. Belum masanya untuk saya jualan. Saya bagi tugas. Istri, kamu pegang nih airnya, jalanin. Ya semampumu kamu jalanin. Yang kerdus saya order dulu by phone pagi. Order dulu, cari orderan sampai siang. Kalau selesainya air juga saya beres. Selesai saya langsung keluar ngerjain pro. Oke. Jadi full hard Hard. overtime. Karena saya dari awal nggak pernah melihat bisnis pro ini sebagai sampingan, tapi akan jadi bisnis saya berikutnya. Oh. Gitu. Oke, Bayangin oke, kenapa oke. saya mikir gitu? Karena walaupun omset saya 1M, income saya belum sampai 100. Oh. Gitu loh. Kalau income saya sudah nyampe 100, saya ada tambahan 100 pun, ini kan bukan side job. Gitu loh. Ini tambah bisnis yang keempat, saya mikir gitu. 100 juta ini akan jadi bisnis tambahan saya yang keempat, bukan menghilangkan, saya mikir gitu, yang menghilangkan ini. Tapi dalam perjalanannya ketika saya tadi akhirnya dapat 200 juta api dan akhirnya issued, ya itu yang bikin saya langsung berpikir, ternyata bisnis pro cepat ya. Income yang saya dapat dari pro itu bukan income yang kebanyakan agent-agent dapat yang berapa ratus ribu mungkin, atau mungkin ya berapa juta tapi kecil. Saya langsung dapat yang pertama kali income dari pro itu langsung 2 digit. Oh, wow. Iya, langsung 2 digit karena Cepet juga, iya. 200 jutanya itu kan cepet ya saya dapatnya. Iya, Ada yang iya, tahunan juga. Ah, iya, bayar tahunan, Gitu. betul. Jadi saya langsung dapat, saya lihat rekening masuk, wah cepet juga ya, gede ya. Oke. Wah bisa nih, Oke. oke nih 100 juta berarti bisa nih. Saya lihat gitu. Iya, I see. Iya. Ya berarti boleh kita simpulin teman-teman ya bahwa Kohendor ini termasuk agent yang mandiri. Jadi udah sadar memang bisnisnya bagus. Jadi beliau juga yang mau belajar. Makanya ke Jakarta belajar seminggu. Lumayan loh teman-teman, seminggu belajar sama orang-orang yang udah sukses. Lalu leadernya juga menyambut sehingga leadernya juga ikutan ke Semarang di saat Kohendro juga mencari. Jadi nggak malu buat cari leader ya, walaupun memang udah bertahun-tahun menjalani bisnis 6 tahun loh teman-teman pengalaman bisnis, tapi akhirnya tetap mau rendah hati dan mau cari leader gimana cara jalanin bisnis yang ini dengan benar. Sampai akhirnya baru ketemu, oh kayaknya ini nih yang lebih oke-nya untuk kita jalanin gitu ya. Iya, betul. Nah pertanyaan aku kok kan di dulu ada 4 jenjang karir ya kalau di Pro ya. Dulu kan dari agent terus UM, SUM baru AM. Nah pertanyaanku dari agent ke UM ke SUM sama AM itu berapa tahun kok, tahun-tahun berapa? Iya. Terus biasanya kita tuh disaranin dari leader ke atas tuh udah nggak usah jualan lagi sama sekali, Betul. langsung rekrut tim. Nah gimana kok perjalanan menuju ke leadernya, lalu di leader itu kan udah harus ciptain komunitas nih. Sedangkan Koko di Semarang sendiri, waktu itu belum ada Zoom kan? Belum ada Zoom, belum ada sistem yang dibawa, mungkin harus dibawa sama leader. Nah, prosesnya gimana tuh sampai bisa bikin satu tim gede sendiri tuh di Semarang? Amazing apa namanya kok? Champion. Amazing Champion, boleh coba cerita kok. Iya, jadi perjalanannya memang panjang dan nggak mudah ya, karena kita harus develop sistem ya. Yang awalnya nggak ada, kita sendiri aja nggak tiap minggu ikut training gitu kan. Cuman kalau ada event-event besar yang ODS, kita datang one day seminar gitu, kita datang, saya belajar ke Jakarta. Ya waktu itu masih sendirian, ya saya berangkat sendiri gitu. Terus gini, semua itu butuh gayung bersambut antara leader sama agent. Kalau leader saya juga nggak komitmen, sayanya nggak komitmen, ya nggak akan pernah jadi. Perjalanannya dari agent ke UM, saya jualan itu hanya perlu 6 bulan. Saya selalu bilang gitu, 6 bulan aja cukup. Habis itu ngapain? Jangan jualan. Ketika kamu jadi leader, fokusnya create leader, cetak leader, rekrut aja. Karena core business Prudential itu bukan selling. Kalau selling kebanyakan polis, nanti kita bagian klaim aja ngurusinnya. Kerjaannya kita ngurusin klaim. Betul. Ya, sampai sekarang aja nasabah saya nggak banyak. Cuman saya hanya upselling, repeat order atau referensi lah ya. Tapi nggak banyak, saya nggak butuh banyak. Tapi sekarang yang saya perlukan tim yang besar. Karena namanya bisnis tuh bukan kita jualan sendiri, tapi bisnis itu kita harus bisa duplikasi. Itu. Nah, saya jualan 6 bulan waktu itu. Ceritanya saya jualan, omset saya sampai akhir tahun sebetulnya sudah mencapai omset Star Club
Cuman zaman itu Star Club itu hanya di close di bulan November. Oh iya. Jadi kalau sekarang close di bulan Desember happy ya. Karena Star Club yang saya lewatkan waktu itu pertama kali itu Budapest. Saya sampai menyesal. Tapi nanti ada ceritanya di belakang ya, saya ingetin ceritanya. Terus singkat kata aja saya naik ke UM. Ketika di UM saya nggak ada jualan sama sekali. Sampai istri saya jualannya, saya kan dulu di nama istri semua ya. Ya, saya dapat waktu jualan selling itu dapat Om Bali. Dulu ada Om Bali, saya dapat terus ada kontes dari SWAT itu waktu itu kakek leader saya ya. Ko Piciung ya, si Piciung yang sekarang saya almarhum. Saya dapat KL, dapat terus yang kelewatan yang Budapestnya. Ketika saya di UM tadi saya nggak jualan, istri saya sampai kena terminate. Oke, karena nggak ada jualan. Karena nggak ada jualan. Betul. Dan saya heran loh, masa sih kita agent aja jualan? Kalau sekarang kan lebih panjang ya terminate-nya ya. Ini nggak ada setahun sudah diterminate istri saya. Sampai saya ini agak ada emosi. Saya kerja, istri saya terminate. Gimana nih? Terus nasabah saya dapat email kan, dapat email penggantian agent itu jadi pertanyaan ke agent-agent, loh Hendro kamu sudah nggak di Pro lagi ya? Nah kan jadi pertanyaan kan gitu loh. Terus saya lurusin, saya juga tanya sama Richard Liu ini gimana nih ngomong sama nasabah. Ya sudah santai aja nanti dipulihkan, bilang aja itu juga larinya kan ke Hendro, leadernya kan Hendro. Oh iya sudah, akhirnya ngurusin di pemulihan, akhirnya masuk lagi, saya balik lagi ke istri dan itu yang menunjukkan bahwa saya tidak ada jualan, benar-benar nol sampai ke terminate. Tapi omset saya waktu itu selesai close itu di total 2,M something di UM-nya. Sehingga puji Tuhan waktu itu kita dapat achievement top UM regional Jakarta. Wow, gitu. regional bahkan ya. Ya, padahal kita tinggalnya di Semarang betul. Gitu. Betul. Ya itu puji Tuhan, kasih karunia Tuhan yang besar buat hidup kita. Ya Tuhan berkati, karena kita hanya tulus saja bangun tim, bangun orang. Ketika mau cari uang yang besar di 100 juta di Prudential itu bukan dengan cara selling. Kuncinya dengan cara rekrutmen, bangun tim. Betul. Di UM seperti itu. Jadi tahun 6 bulan saya jualan, tahun berikutnya saya UM, tahun berikutnya saya SUM. Ya. Terus kemudian di 2017 baru saya naik di AM. 2017 naik 2017. AM ya. Sebenarnya itu promosinya 2016 saya ngejarnya. 2016 berarti kita ngejar untuk AM dan puji Tuhan kita AM generasi terakhir. Ya. Habis itu ganti nama, jadi Adi waktu itu. Betul. Sekarang jadi Abi gitu. Ya, betul. Iya. I see. Berarti ya 2017 kan udah berganti ya, pergantian jenjang karir ya. Nah, Koko berarti kan sudah ada di Pro sekitar 13 tahun kurang lebih ya, hampir 13 tahun. Nah, ada tantangan-tantangan tertentu nggak sih Ko yang Koko alami dari sejak agent sampai ke AM? Tapi maksudnya mungkin lebih ke arah tantangan terberat. Mungkin apakah berpengaruh dengan karena jarak dengan komunitas amazing team yang di Jakarta, dengan komunitas amazing team yang di Semarang. Tantangannya tuh seperti apa? Waktu zaman agent, mungkin waktu zaman leader juga ada tantangan karena jarak tersebut ya. Betul. Nah, kira-kira boleh Koko ceritain nggak tantangannya? Terus bagaimana Koko menghadapi tantangan tersebut? Yang berat. Ya, tantangan yang berat sih gini, ketika kita sendirian itu kan kalau orang nggak biasa dengan punya achievement drive yang tinggi, jadi harus ngandalin orang lain, itu pasti berat. Karena kita butuh, tadi contohnya JFW nggak ada, terus sistem kita nggak tahu, gitu kan. Terus sedangkan komunitas ketika kita lemah, kadang orang-orang yang sukanya asiknya rame-rame itu nggak akan bisa jalan. Itu tantangan berat pastinya. Dan ketika kita lemah, kita mau ketemu leader kan nggak bisa tiap saat. Kita bisa by phone. Terus kadang juga zaman dulu bikin ilustrasi kan kita nggak semudah sekarang ya. Betul. Unit link itu lebih susah bikinnya. Terus fungsinya leader itu saat itu ya ini kalau leader nggak bisa support kita, ya kita pun nggak akan jalan pasti. Nah, waktu saya bikin ilustrasi contohnya, saya kirim data by BBM, leader itu kirim baliknya ilustrasi by email. Kita harus ngeprint semua. Terus kalau salah mau ganti, saya juga harus minta tolong lagi ke leader.
gimana nih tolong ganti ini angka misal 1 juta jadi 1.250.000. Nunggu leadernya respon terus email. Dan kalau kita kan harus di print juga ya. Zaman dulu masih belum zaman seperti sekarang yang semua ada iPad lah. Dulu belum ada pakainya laptop ya. Kita harus print ulang tanda tangan. Kalau nggak punya printer kita harus ke tempat ngeprint gitu kan. Balik lagi ke rumahnya, text time, belum nanti ngisi SPAJ dan sebagainya. Itu sudah tantangan buat kita yang nggak biasa. Ya. Terus setelah kita tanda tangan pun closing semua dengan komputer, kita harus kirim lagi ke Jakarta. Butuh waktu proses 1-2 hari. Oke. Gitu ya. kan. Nggak mungkin langsung issued. Kayak sekarang kita submit langsung issued bisa di hari yang sama. Itu. Terus yang kedua, ketika waktu kita bangun tim, kita harus create culture, kita harus bikin value apa nih yang kita mau bawa di tim kita. Karena kita sebagai peng-create-nya bukan ngikuti Jakarta. Kalau kita di Amazing Team Jakarta ini kan kita tinggal ikut aja. Oh, sudah ada komunitas, enak. Ini kita yang create semua. Kesulitan pasti ada dengan berbagai macam background ya. Dari ada agama lah, background mungkin yang satu suka marketing, yang satunya nggak suka. Macam-macam. Kita harus create sesuatu yang bikin semua itu, yang perbedaan-perbedaan itu bisa jadi satu tempat dan mau mengerjakan visi sama-sama di Business Pro sehingga maju sama-sama, mendorong kereta atau gerbong ini maju. Oke. Itu yang nggak gampang pastinya. Yang kita sebagai foundernya kita harus kuat sama visi, kita harus bisa mendengar tapi juga bisa memberikan solusi. Ya kompleks lah. Ya, kompleks. Oke, nah dengerin kata-kata Koko aja udah mumet nih, otakku juga udah pusing nih. Kayaknya banyak banget peran yang harus Koko jiwai gitu pada saat lagi menjalankan bisnis tersebut, terutama waktu udah jadi leader. Berarti ada kalanya mungkin sempet nggak kayak merasa overwhelmed, kok banyak banget yang harus kita pikirin, banyak banget yang harus kita kita harus bikin, kita harus jalanin gitu. Mungkin kan banyak juga kan, pasti Koko juga ngerekrut banyak agent gitu ya. Harus nemenin banyak agent. Nah, apa yang Koko lakukan waktu Koko ada di mungkin bisa dibilang fase terendah yang membuat Koko kayak mungkin stres, overwhelmed dengan kondisi tersebut, yang Koko inget apa, yang Koko lakukan apa? Ya, kalau di leader ya, ini ngomong di leader dulu. Kesulitan yang paling waktu itu susah tuh gini, ketika kita naik leader baru ya, saya rekrut banyak. Bulan Januari, dari Desember malah saya ngejar. Desember 2013 ketika saya pasti promosi, di akhir tahun tanggal 27-28 saya nemenin agent saya di Tegal. Ke Tegal untuk dia closing lagi sampai buat Januari. Saya prepare karena dulu ada Cheers di Desember. Cheers itu Desember. Jadi di close kan November kan, saya bilang startup itu sudah di close November. Omset November itu sama Desember pasti beda. Omset Desember saya sudah 450 lebih juta. Saya sudah dapat startup lebih. Tapi di November di close saya omsetnya 400 gitu. Padahal achieve saya di November itu belum dapat startupnya gitu. Saya nemeni agent closing, terus saya rekrut dari Januari, Februari, Maret, sudah banyak agent yang saya rekrut, tapi omset saya waktu itu 150 jutaan kan. Pertumbuhnya lambat. Terus saya telepon Richard Liu. Chat, ini gimana ya? Saya ini sudah rekrut banyak, tapi kok omset saya kecil ya. Kalau saya jualan sendiri tadi kan 1 bulan 1 minggu sudah 200 juta. Ini 3 bulan keroyokan rame-rame kok belum nyampe ya. Ini apa sih yang salah? Itu apaan yang salah? Apa yang harus perbaiki? Terus saya tanya, sebenarnya agent itu dari kita rekrut sampai pecah telur berapa lama? Ya mungkin 1 bulan, Richard bilang gitu. Kalau 1 bulan kelamaan nih kayaknya. Karena kita dulu ada fastat, ada apalah, dulu belum ada MFC ya. Pokoknya saya fastat sampai dia pecah telur harusnya 1-2 minggu bisa lah ya. Saya nego gitu. Ya coba aja. Singkat kata saya kejar terus. Yang awalnya 3 bulan itu misalnya 150 juta, saya tuh agak stres ya pastinya kan. Kok lama ya? Ternyata ngadain agent itu nggak semudah saya kayak lari sendiri. Gitu kan. Tapi memang kita jadi kasih message yang benar ya. Kalau kamu mau lari jauh, maraton, kamu harus rame-rame. Gak bisa sendirian. Tapi kalau kamu mau lari kenceng ya sprint sendiri aja bisa. Oke lah, saya melambatkan diri.
sabar, gandeng tim saya rame-rame, agent kita pelan-pelan, yang penting maju terus pelan-pelan. Akhirnya bertumbuh tuh. Saya menyelesaikan SUM saya itu paling cepat tadi kan, saya paling nomor 1 juga di agensi. Di bulan Agustus saya sudah nyelesain 900 juta. Dulu targetnya 900 juta ya. Gitu. Saya sudah dapat 900 juta. Happy sih, happy. Cuman belum dapat prestasi kan. Ya. Jadi saya mundur sedikit ya, waktu saya promosi UM itu saya kan ada cheers tadi di Desember 2013. Saya lihat anak-anak muda itu maju ke depan dapat rookie. Terus dulu cheers kan ada juga piala-piala yang dapat top rookie, top apa ya namanya, top agent lah di akhir 2013. Yang maju tuh umurnya di bawah saya. Ada yang 27, ada yang 25. Terus saya tuh waktu duduk saya tuh panas ya. Ya Tuhan, mereka tuh muda-muda loh. Saya tuh ngerasa saya tuh mentalnya lebih dari mereka, saya punya pengalaman lebih dari mereka. Tapi kok saya kalah? Karena saya joinnya lebih muda dari mereka sebenarnya. Mereka tuh yang maju ke depan join 2012, kalau enggak di awal tahun. Mereka makanya omsetnya lebih besar. Terus saya mikir, oke nih startnya sekarang kan sama nih kalau UM Januari kan gitu kan. Saya harus dapat prestasi, saya harus jadi top satunya. Saya sudah mikir ke situ gitu loh. Ya singkat kata tadi karena saya ngejar, ya di akhir 2014 itu saya dapat top satunya gitu. Karena saya juga doa, saya ngerasain Tuhan berkati saya pasti mampukan saya untuk saya jadi top satunya. Ya puji Tuhan diberkati dan dijawab sama Tuhan. Gitu. Berarti dari setiap masalah tetap ya balik lagi ke Tuhan kita ya. Siapa apapun agamanya ya kita kembali lagi ke Tuhan kita ya, karena Beliau yang menciptakan semuanya. Nah, kalau dengar-dengar cerita dari teman-teman di Pro ini kok, ini kan udah 13 tahun ya kok, berarti banyak banget cerita yang ada gitu ya. Nah, boleh nggak cerita sedikit aja kok, satu momen paling mengharukan mungkin yang paling Koko merasa tersentuh gitu, yang berkaitan dengan mungkin nasabah atau tim yang Koko rasakan gitu. Satu aja. Banyak ya, kalau boleh yang satu yang mana ya? Yang lama tuh waktu ada sih. Jadi nasabah saya 2013 yang closing sama saya tahunan. Sepasang suami istri sama-sama seumuran ya kurang lebih waktu itu ya. 2015 saya dikabarin dia kena cancer istrinya. Gara-gara kista. Itu klaim perdana saya, dia operasi diri KL, habis itu pindah dari Penang pindah ke Singapura. Klaim perdana saya sakit kritis, sakit kanker waktu itu, yang nilainya gede dan cair. Dan waktu itu dibilang gini, saya sakit kanker karena kista ya masih awal, stadiumnya awal. Saya ngurusi klaim waktu itu ngambilnya MCC, multiple crisis cover. Sekarang saya nggak ada, itu produk unit link. Ya. Karena ini tahap awal, saya hanya bilang gini, selalu saya bilang ke nasabah saya, ini ada kondisi kritis, saya coba klaimin ya. Walaupun ini keluarnya di tahap akhir. MCC itu keluarnya tahap akhir. Saya coba bantu klaim, siapa tahu keluar. Semua berkas saya kumpulin, saya isi semua, saya centang bagian payer. Dulu ada payernya juga, garansi premi ya. Terus juga saya kerja saya centang MCC padahal ya. Saya centang semua, formnya saya lengkapi, saya kirim, saya follow up. Suatu pagi sudah proses ya, saya urusin pendingan semua. Misalnya saya tanya ke zaman sekarang PSF, suatu pagi ada email masuk, claim approve. Saya baca pagi hari, saya bangun paginya nggak pagi banget ya, karena saya suka bangun siang ya, jam 9 jam 10-an saya bangun, saya buka email. Karena bangun tidur saya buka, bingung nih. Ini berapa ya? Ini 50 juta apa? 500 juta ya? Saya bingung. Saya tanya ke istri. Nih kalau baca ini apa nih? Berapa nih? Kayaknya 500. Claim approve. Padahal klaimnya yang diminta sama nasabah saya kan sudah cashless, sudah beres tuh 600 juta something untuk operasinya, sudah beres. Terus kok ada claim approve lagi? Saya buka. MCC-nya waktu itu 500. Saya buka lagi. Saya enggak percaya, saya istri. Terus saya, berapa nih? Saya tanya gitu. 500. Hah? Beneran? 500 juta? Iya. Wah, kita rasanya tuh kita happy kayak sudah
merinding gitu ya. Mhm. Happy, istri sampai ya juga berkaca-kaca menangis gitu. Keluar ya klaimnya. Habis itu saya telepon nasabah saya kasih tahu, puji Tuhan nih klaim approve 500 juta. Wah, dia juga nangis saat itu. Saya telepon. Habis itu sudah zamannya 2015 ya, ada WhatsApp atau enggak? Kelihatan sudah mulai WhatsApp ya. Dia ngechat WA ke saya. Thank you ya Hendro, kamu ini jawaban doa keluarga kita. Walaupun sebenarnya nasabah ini nasabah kaya loh. Orang kaya pun bilang sebenarnya waktu saya datang ke sana bener kok, cancer tuh bikin kantong kering. Oke, betul. Padahal ini orang kaya. Ya. Ya. Terus saya bilang ke nasabah saya, dia ngechat WA, akhirnya saya thank you dan sebagainya. Saya sampai capture waktu itu, saya kirim ke grup kita yang di Semarang. Saya kirim juga grup leader Jakarta. Ya puji Tuhan, wah ini klaim perdana saya yang klaim total itu sama payer dan sebagainya itu kurang lebih 3M. Wow. Ya. Gede juga ya untuk zaman itu loh zaman ya. Itu, 2015 ya. Iya betul. Wah, iya pasti, pasti. Wah, keren. Itu yang sangat jadi menguatkan kita bahwa di bisnis Pruno kita seperti malaikat tanpa sayap. Betul, betul ya. Jangan bilang kita ngambil uangnya orang, kita ini mau memberkati orang. Betul. Gitu. Kalau ngomongin soal kita menjadi berkat buat orang, itu bisa jadi ada beberapa orang yang merasa itu adalah sebuah kesuksesan gitu ya yang terjadi. Nah, pertanyaanku kok boleh nggak Koko cerita sedikit aja tentang sukses di Prudential itu tuh menurut Koko seperti apa buat Koko yang kita mungkin orang-orang yang agent-agent dan leader-leader baru mungkin akan merasa bahwa Koko udah sukses nih kayaknya di Prudential. Nah, buat Koko tuh sukses di Prudential tuh seperti apa? Oke. Betul, buat saya tuh gini, kalau kita cari uang tuh nggak harus di Prudential. Ya, sekedar cari uang. Kata sukses dengan hanya diukur dengan uang, banyak cara di luar sana tuh banyak. Yang bisa income miliaran, ratusan juta itu banyak. Cuman kalau untuk di luar sana untuk yang income sampai ratusan juta, miliaran, pasti perlu modal juga yang lebih besar. Misalnya kita keuntungan 10% sebulan dari bisnis kita. Kalau mau 1M berarti punya modal yang diputarin saja 1M, 10M. Yang modal yang diputarin di luar modal matinya ya, asetnya, tempatnya, mobilnya, belum operasionalnya dan sebagainya. Itu butuh yang seperti itu kurang lebih ya. Tapi kalau buat saya sukses itu ketika melihat orang yang kita pimpin itu jadi orang yang sukses bahkan lebih dari kita. Ya, value yang kita bawa itu penting gitu. Karena visi misi, selain visi misi kita juga harus punya value yang kuat. Karena apa? Contoh gini, saya ini sebenarnya seorang pelari cepat, sprinter. Saya orang yang bisa kalau zaman sekarang ini kita bilang ada agent 10%, agent star. Saya termasuk di situ. Cuman kadang kelemahannya agent star itu nggak sabar. Gitu kan, nggak sabar. Ya. Tapi puji Tuhan saya tuh bisa jadi orang yang sabar karena saya melihat gini, kalau semua saya samain dengan saya, mungkin hancur tim saya. Kenapa? Mereka belum tentu saya ikuti ritme saya. Tapi saya bisa berpikir gini, karena kalau saya mau lari cepat, lari yang jauh tadi, ya saya harus gandeng mereka. Dan saya mengurangi speed saya, ya sabar, saya gandeng sama-sama, tarik sama-sama, dorong sama-sama. Jadi ketika kata sukses itu saya lihat gini, suksesnya ketika melihat orang lain itu sukses. Melihat keluarga-keluarga itu bisa jadi berkat buat keluarga lainnya. Oke. Ya. Dan ketika kita sampai nanti di endingnya, kita semua kan balik kan, dipanggil Tuhan meninggal. Berapa orang yang ngerasa kehilangan kita? Bukan saat kita hidupnya, tapi saat kita di ending itu berapa orang yang bisa lihat berduka cita bahwa oh kita sudah berjasa buat hidup mereka, buat keluarga mereka, buat tim mereka gitu. Ya jadi itulah yang saya anggap sukses tuh ketika kita bisa berkati orang lain dan orang itu lebih sukses dari kita. Oke, mantap banget teman-teman ceritanya nih teman-teman. Karena waktu kita nggak bisa gali terlalu banyak nih teman-teman. Ini banyak banget harusnya yang bisa kita gali nih buat dari Ko Hendro nih. Nah sebelum menutup kok aku boleh minta nggak kok bagi tips mungkin boleh singkat aja buat teman-teman kita yang masih baru join, buat teman-teman leader juga yang baru naik. Gimana caranya bisa bertahan di bisnis ini, terus gimana caranya kita mau
better jalanin bisnis ini tuh seperti apa, memperlakukan bisnis ini tuh seperti apa gitu. Boleh share nggak kok apa namanya pesan-pesan lah buat next generationnya nih kita nih. Iya. Oke, kalau pesan saya untuk agent maupun leader baru ya, setiap kali kita mau sukses di bisnis pro ini kuncinya keep humble, kosongin gelas tadi. Walaupun background kita mungkin S2 atau S3 atau kita banyak tahu, di luar sana pengetahuan kita mungkin bagus atau IPK kita bagus atau mungkin kita background kita pengusaha yang sudah jadi, di bisnis pro itu kuncinya untuk sukses adalah kosongin gelas, trust your leader. Apapun yang leader Anda mungkin suruh, mungkin nggak enak, mungkin awalnya seolah-olah nggak cocok nih sama yang kita harus lakukan. Saya mikirnya sudah tahu nih, bisnis pro itu beda. Karena apa? Pertama mungkin background kita sales atau kita pengusaha yang jualan barang. Sedangkan insuran ini nggak ada barangnya, gitu. Jadi setiap kali datang ke leader pun harus dengan hati yang saya siap untuk direview. Karena setiap kita pasti punya namanya blank spot. Ya, untuk apa? Leader itu mau ngomong hal yang nggak enak buat kita, tujuannya buat kita maju, bukan buat mereka asal ngomong gitu loh. Tapi tujuannya untuk kemajuan kita. Ya, ketika leader bilang A, kerjain A. Jangan leader bilang A, kita kerjain C. Ya nggak akan nyampe gitu loh. Beda, sistem jangan dikurang-kurangin. Apalagi sudah ada komunitas di Amazing Team, leader pun bisa mengenalkan kita dengan leader lain. Mungkin kita bisa belajar sama leader yang lain. Tapi jangan datang ke leader lain tanpa leader kita. Karena tujuannya apa? Leader kita ketika nanti selesai ketemu sama leader, mungkin leader si C atau si D, leader kita bisa ngasih masukan. Oh tadi ada filternya, gitu. Oh yang ini saya lakuin buat kamu, yang ini jangan, gitu. Poinnya trust your leader, ikuti sistem dan bertahan. Itu kunci dari dahulu sampai sekarang. Saya pun ngomong ke tim saya, ke agent baru maupun leader baru. Ya, leader itu sudah jalan lebih dahulu nyampe ke tujuannya. Kita ini baru mau jalan. Dia sudah tahu nih banyak lubang-lubangnya, celah-celahnya, mungkin macetnya di mana. Kalau leader saya bilang hindarin, kamu belok kanan, nanti ke kiri, ke kanan, ya saya ikuti aja. Enak. Ada mentor kan gitu. Itulah tugasnya leader. Makanya agent maupun leader baru, trust your leader, ikuti semua yang disuruh dengan walaupun seolah-olah saat ini nggak cocok seolah-olah rasanya. Tapi nanti akan ada adjustment yang kalian bisa sesuaikan. Akhirnya singkat kata kalian nyampe. Itu lebih cepat bahkan. Oke. Thank you Ko Hendro buat sharingnya, inspiratif banget ya teman-teman ya. Banyak banget yang kita dapat dari sharing sama Ko Hendro. Kita boleh simpulin bahwa kalau misalnya perjalanan sampai 13 tahun ini tentu nggak ada lurus mulus aja, naik terus, tapi pasti ada dropnya, downnya, tapi tetap balik lagi ke leader, kita tetap balik lagi ke komunitas, kita kenal juga leader lain, teman-teman lain, nggak pernah haus untuk belajar sampai sekarang juga ya kok ya, nggak pernah haus untuk belajar, dan yang paling penting juga adalah kembali ke Tuhan teman-teman. Nah, thank you teman-teman amazing people yang udah dengerin. Semoga ini semua boleh jadi berkat dan boleh jadi inspirasi buat teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe podcast kita. Saya Katia Safira, sampai jumpa di Amazing Journey berikutnya. Bye-bye. Oke.